Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Jadi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester telaah kurikulum dan buku teks dengan dosen pengampu Ibu Elis Siregar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum yang sudah kami pelajari dalam satu semester ini. Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi, penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen-komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan 4 komponen kurikulum. 993. Dia mengemukakan Yang pertama, menurut Subandia pada tahun 1993 mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi dan materi, komponen media atau sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Nah, selain itu ada menurut Sumanto pada tahun 1982 mengemukakan bahwa ada 4 komponen kurikulum. Menurut Sumanto, pada tahun 1982 mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu objektif atau tujuan, kemudian knowledge, isi atau materi, school learning experience atau interaksi belajar mengajar di sekolah, kemudian evaluation atau penilaian. Nah, dari kedua pendapat ahli tadi, ada pendapat yang diikuti oleh Nasution, Fuaduddin dan Karya pada tahun 1992, serta Nana Sujana pada tahun 1991, yang walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda, namun pada intinya sama, yakni 4 komponen yang dikemukakan itu, yang pertama tujuan, kemudian isi dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan proses belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum pendidikan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Setelah itu fungsi kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan,
Jadi, fungsi ini menyangkut kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan dari kurikulum tersebut. Kemudian, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada fungsi kurikulum yang lainnya. Yang pertama, fungsi kesinambungan. Jadi sekolah pada tingkat atasnya harus mengetahui kurikulum yang dipergunakan pada tingkat bawahnya sehingga dapat menyesuaikan kurikulum yang diselenggarakannya. Kemudian yang kedua, fungsi persiapan tenaga. Bila mana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah yang memerlukan tenaga guru tadi, baik mengenai isi, organisasi, maupun cara mengajar. Setelah itu yang ketiga, fungsi kurikulum itu fungsi kurikulum bagi sekolah. Yang pertama sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan di sekolah tersebut. Yang kedua sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan, cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan, orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan tersebut. Setelah itu, fungsi kurikulum bagi guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Kemudian, fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dan menetapkan bagaimana memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Yang terakhir, fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kuantitas suatu produk dan kualitas pekerja. Yang intinya, yang terakhir, fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kuantitas produk dan kualitas pekerja, yang nantinya akan melancarkan bisnis atau Fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kuantitas produk dan kualitas pekerja, yang nantinya akan melancarkan bisnis suatu instansi atau perusahaan. Selama berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa kali, dimulai dari rencana pembelajaran pada tahun 1947 berganti menjadi rencana pelajaran terurai pada tahun 1952 berganti menjadi rencana pendidikan
pada tahun 1964 berganti menjadi kurikulum 1968, kemudian menjadi kurikulum 1975, kemudian menjadi kurikulum 1984, kemudian menjadi kurikulum 1994, berganti menjadi kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, berganti menjadi kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP, kemudian berganti menjadi kurikulum 2013, berganti menjadi kurikulum 2013 revisi, dan kemudian yang sekarang kurikulum 2022. Nah, dari beberapa kali perubahan kurikulum ini dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan perubahan kurikulum adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya, dengan harapan dampak positif dari kurikulum yang baru dapat lebih meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, sekian pemaparan materi saya mengenai kurikulum. Terima kasih untuk teman-teman semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.